kan bermula belajar sufi. Jadi bermula saya ini harus maksudnya harus tidak memikirkan namanya harta benda. Terus sekarang ini justru saya ini menjadi yang sangat berbahaya sekali. Jadi saya dengan adanya pertanyaan panjenengan itu memang ya pertanyaan yang sangat berbahaya saya jawab. Karena apa? Dan ini mesti tak jawab dan nanti keterangannya agak panjang. Karena apa? Namanya saya ini sebetulnya jadi ketua koperasi saja sudah berat sekali. Karena wong kiai itu sebetulnya ya harus tidak menjadi ketua koperasi. Jadi memang ini kan berulang dari saya itu mendapat ilham. Yang ilham saya itu saya yakini dari Gusti Nabi Muhammad. Ilham saya itu begini, wassalam. Jadi saya itu yang mau saya pakai itu wassalam. Makanya saya dasarnya itu tetap silaturahmi, karena saya ini yang saya diberikan itu namanya wassalam. Wassalam lahirnya di negara yang makmur. Jadi saya itu petunjuknya cuma itu. Jadi wassalam lahirnya dari negara yang makmur. Itu 30 tahun yang lalu. Jadi saya mendapat ilham itu 30 tahun yang lalu. Setelah itu saya ini mungkin ya saya ini atau mengaku-aku saya ini mengaku-aku saya ini termasuk santri atau muridnya Nabi Khidir alaihissalam. Padahal namanya Nabi Khidir alaihissalam itu yang dicatat di dalam Al-Quran urusan bodoh. Yang mana bodoh itu nantinya terbentuk fakir miskin dan anak yatim. Makanya kalau saya apakan kajian itu tak fakir miskin kan di hadapan Allah. Termasuk saya ini, makanya dengan itu kan harus tak fakir miskin kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus visi-visinya sebetulnya kan sudah tak ikrarkan. Makanya saya ini berloyo-loyo di hadapan panjenengan karena saya sudah ikrar. Dari visi-misi itu sudah tak ikrarkan waktu 11 Maret itu visi-misi koperasi. Sebetulnya bukan visi-misi koperasi, tapi visi-misi saya. Kenapa saya itu berani-beraninya mengaku Imam Panotodowo? Nah itu tadi yang belum tak sampaikan kepada panjenengan. Sebetulnya saya itu kan cuma mengaku aku namanya Imam Panotodowo karena sangat berat sekali untuk menyandang berat Imam Panotodowo. Tapi saya itu punya tidak mukjizat, tidak waktu, tapi ilham. Yang pertama ya ilham itu tadi. Yang kedua saya itu ilham saya harus menyatukan timur dan barat. Berarti kalau menyatukan timur dan barat tidak ada ragatnya, itu namanya mimpi. Makanya Gusti Allah terus memberi jalan. Memberi jalan yang jalannya itu sebetulnya cuma ngambil dari fiksi alias cerita. Tapi dulu nabi-nabi dulu ya begitu. Ini mau turun Nabi Muhammad itu cuma cerita. Tidak termaktub di kitab Al-Qur'annya Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu pun juga dianati. Sekarang pun juga begitu. Indonesia itu harus menjadi pelopor kemakmuran dunia. Padahal Indonesia ini sekarang ini lagi jadi negara miskin. Terus saya ini berangan-angan bagaimana negara miskin yang kayak gini bisa jadi pelopor negara kemakmuran dunia. Berarti kalau angan-angan ya nihil makmur. Makanya saya ini selain berangan-angan terus tak wujudkan dengan doa.
Makanya kekuatan daripada operasi terjun ini dengan doa. Panjenengan berjalan ini pun sampai berhasil sampai sekarang ini pun juga doa yang menopang keberhasilan itu. Maka kalau ada orang-orang bilang ini kok belum berhasil, sebetulnya sudah berhasil karena saya sudah berhasil bersilaturahmi di hadapan panjenengan semua. Itu sebetulnya yang paling penting itu bukan bodoh. Kalau bodoh itu Gusti Allah yang sangat cepat. Buktinya saya ini kan takut miskin belanjaan. Tapi sekarang ini saya malah diamanani harta benda yang itu tidak ada terkiranya. Kenapa? Karena memang di Al-Quran itu yang ngurusi harta, urusan harta itu cuma ada di cerita Nabi Khidir alaihissalam. Jadi waktu itu Nabi Khidir alaihissalam pertama sudah bocorin perahu dibocor. Setelah itu ada orang dibunuh. Kalau sekarang ini otomatis itu kan perbuatan yang tidak terpuji. Setelahnya malah membangun tapi tidak minta upah. Yang dibangun itu untuk anak yatim. Berarti terus anak yatim siapa yang mau dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang melalui Khidir alaihissalam itu. Dan itu ada di panjenengan semua, ada di Indonesia ini gitu. Terutama khususnya di Jawa. Dan sekarang ini banyak sekali yang tumbuh, terutama penyakit wahan, penyakit akhir zaman, namanya penyakit prasojo. Yang mana saya sendiri kalau tidak pakai masker ini nanti kena masalah. Padahal kalau kita itu keimanannya kuat, fisiknya kuat, tidak ada kita kena penyakit namanya ini yang apa sih COVID-19 ini. Tapi apapun bentuknya COVID-19 itu membunuh ribuan bahkan jutaan orang di dunia, karena sudah diceritakan. Setidaknya cerita orang Jawa nantinya esuk loro sore nabi. Itu ceritanya. Tapi yang berat itu bukan itu, wahannya itu nabi, prasongkonya itu nabi. Sekarang ini penyakit yang harus kita hilangkan ya prasongkonya itu nabi. Tapi kalau harta, kalau Allah menghendaki tidak sekali. Contohnya nopo. Ini kan kita itu yang dilahirkan kan dari fiksi, bukan dari nyata, cuma dari cerita. Ceritanya Indonesia ini harus pelopor kemakmuran, berarti kan cuma cerita. Padahal yang mau diperjuangkan ke Pancasila itu yang pertama itu hanya Maha Esa itu. Makanya kalau dari ketuhanan yang Maha Esa sampai diminta tunggal ika itu kita rasakan dan kita resapi, pasti di situ tumbuh kemakmuran. Jadi Indonesia ini memang mau dijadikan negara khilafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi negara Indonesia ini negara khilafah, bukan terus Indonesia tidak mau dijadikan negara khilafah. Negara Indonesia ini justru harus menjadi negara khilafah. Maksudnya negara pemimpin. Dan dasarnya ya sudah Pancasila itu tadi. Cuma sekarang ini Pancasila itu yang kita laksanakan cuma Bhinneka Tunggal Ika. Jadi panjenengan itu belum Pancasila kalau belum Bhinneka Tunggal Ika, itu salah. Padahal kalaupun kita resapi, sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu rujukannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka itu yang kecilnya, maksudnya kecilnya itu kan kita itu dibebani oleh dosa kita sendiri yang terus melahirkan kadang-kala hutang, kadang-kala nopo sih membebani kita. Kalau kita itu sudah punya apapun tapi kita belum senang karena masih ada beban.
Makanya dengan adanya wadah koperasi itu tadi, sebetulnya itu cuma wadah untuk menyatukan kita supaya kita itu menyambung silaturahmi, dan dari hasil silaturahmi itu tadi kita melahirkan kemakmuran kesemuanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun maringi dalane, sudah memberi jalannya. Kalau jalannya cuma silaturahmi, tidak ada istilahnya wujud bondo yang kita perjuangkan, itu pun kita pun bertanya-tanya. Tapi kita kan sudah dikasih itu semua, kita memperjuangkan bersama-sama. Makanya panjenengan ini saya bilang yaitu perjuangan kemakmuran, bukan jenengan terus yang mau cari apa bodoh yang di sini, bukan. Tapi bodoh itu tadi pasti diberikan oleh Allah itu sendiri, karena dari doa kita, dari usaha kita, dan nanti realisasinya kita itu sudah jelas. Kalau cara Islam berarti caranya kali sedekah dan zakat, padahal jenengan itu semua itu sebetulnya. Karena apa? Jalan yang kita bisa sholat itu adalah zakat. Jadi panjenengan itu tak belajar bareng-bareng sama saya bersama. Karena intinya saya itu sampai teroyong bikin ini koperasi ini, biar saya ini dapat kemakmuran di dalam sholat. Itu tujuan saya. Bukan tujuan saya ini biar punya harta banyak kita. Tapi sekarang ini ya kalau harta yang dicatat itu ya sudah tidak bisa dihitung. Apakah saya silau dengan harta itu? Karena walaupun harta itu panjenengan boleh menjadi harta itu bukan menjadi silau. Pulau dari sini sampai sekarang sampai besok tetap yang tengah-tengah, bukan ada bedanya. Tapi saya ini kalau di dalam Al-Quran itu kan ada perihal yang satunya surga, satunya neraka. Kalau saya tidak akan melihat neraka, jadi saya cuma melihat surga kok. Cuma bagaimana kita dapat meraih jalannya masuk ke surga itu sendiri. Makanya yang namanya makmur sesungguhnya itu adalah surga. Jadi saya itu ceritanya menurun pola tingkai iblis. Tuh, kok saya menurun pola tingkai iblis itu gimana? Karena iblis itu yang membuat gambaran dunia itu menjadi surga. Makanya sekarang ini kalau dulu Nabi Sulaiman itu sudah namanya peradaban yang tertinggi, Nabi Sus peradaban tertinggi. Padahal kita itu lupa kalau Nabi Muhammad itu peradaban yang paling tertinggi. Buktinya sekarang ini banyak duduk pencakaran, banyak orang pintar, banyak orang yang punya peradaban tinggi itu pada zamannya Nabi Muhammad. Makanya nabi-nabi semua dari Nabi Adam sampai Isa alaihissalam minggu dibuat yang akhir Nabi. Dan itulah sebetulnya perjuangan kita. Perjuangan kita yang sesungguhnya nanti walaupun panjenengan agamanya berbeda-beda, tapi tempat ini panjenengan itu dikunci dari Allah Muhammad Rasulullah. Itu inti perjuangan kita. Karena apa? Kuncinya surga ini. Jadi kok agamanya apapun yang buatan dari kuncinya surga ini ora iso lebih surga. Makanya sekarang ini karena sudah peradaban tinggi, yang saya bicarakan kepanjenengan adalah tentang surga. Tapi bagaimana setelah kita mendapatkan surga itu kita bersyukur? Ini bedanya. Maka begitu. Jadi kenapa saya bicara atau bikin metode operasi?
karena ya memang operasi ini kan yang menjadi untuk bisa mempelajari kita melahirkan kemakmuran itu operasi. Terus jalannya nanti bagaimana? Sesuai dengan kepandiannya agama masing-masing. Karena penjualan itu kan pejuang. Terus kita kalau pejuangnya pakai agama Islam ya biasanya Al-Quran dan hadis. Kalau itu agama Islam. Kalau agama yang lain Islam ya pakai kitab apapun yang diambil. Karena apa? Di Indonesia ini sudah terlanjur mengakui 5 atau 6 agama. Jadi kalau panjenengan tanya ke saya, agama itu cuma satu, tidak ada agama yang lain. Karena yang cuma Islam, tidak ada agama yang lain. Jadi agama apapun, entah itu Buddha, entah itu Hindu, entah itu apapun, kalau panjenengan sempurna menghayati, pasti panjenengan memiliki Islam itu. Makanya saya itu ukhuwahnya bukan ukhuwah Islam, tapi ukhuwah salam yang sudah diterjemahkan dengan silaturahmi di kita